Berlatar pada abad kelima tepat di hari Natal, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gawain yang terbangun di pagi hari setelah disiram air oleh Ethel, kekasihnya, di rumah bordil, yang memang pekerjaan Ethel adalah seorang wanita yang suka berjualan atau lebih sering dipanggil dengan nama sebutan wanita pengencerit. Gawain pun langsung pulang ke rumah dan kita akan diperkenalkan dengan ibunya Gawain yang bernama, kita panggil saja si ibu. Beliau adalah seorang penyihir yang cukup hebat dan terampil, di mana Gawain dan si ibu ternyata adalah anggota keluarga kerajaan Inggris yang saat itu masih dipimpin oleh seorang legenda, yaitu Raja Arthur, satu-satunya orang yang bisa mencabut pedang Excalibur dari batu yang kisahnya sendiri tersohor sampai saat ini. Kebetulan hari itu Raja Arthur sedang melakukan pertemuan meja bundar dengan para kesatria, di mana Gawain rupanya adalah keponakan Raja Arthur yang saat itu diajak duduk bareng bersama mereka, meski sebenarnya Gawain merasa malu dan minder harus kumpul dengan orang-orang hebat seperti ini. Good to have once. Sebagai seorang paman yang ingin membanggakan keponakannya, Raja Arthur pun meminta Gawain untuk menceritakan kisah atau pengalaman hebat dalam hidupnya di hadapan para kesatria. Namun, boro-boro kisah hebat, ikut perang saja belum pernah. Kerjaan Gawain setiap hari hanyalah makan, tidur, nyadu, kadang pacaran sama Ethel di rumah bordil, main game, nyekrol tobrut di TikTok. Tidak ada satupun hal yang bisa dibanggakan dalam hidupnya, sehingga Gawain dengan belak-belakan mengaku bahwa ia tidak punya apapun untuk diceritakan. I have none to tell, King. Tepat di waktu yang bersamaan, si ibu sedang melakukan praktek sihir yang biasa digunakan untuk memanggil makhluk halus dan tiba-tiba... Ya, sesaat setelah si ibu selesai melakukan ritualnya, muncullah sosok jin bernama The Green Knight alias kesatria hijau yang berwujud menyerupai kayu, datang masuk ke area pertemuan meja bundar untuk memberikan sebuah surat yang langsung diambil oleh sang ratu. O greatest of kings. Dalam kesurupannya itulah, sang ratu menjadi perantara untuk The Green Knight mengutarakan niatnya datang ke sana, yaitu untuk menantang salah satu kesatria kebanggaan Raja Arthur dalam sebuah challenge yang dinamakan permainan kematian untuk menguji seberapa kesatrianya orang tersebut. Take up arms and try with honor to land a blow against me. The Green Knight memberikan kapaknya sekaligus mempersilahkan sang kesatria terpilih untuk memenggal kepalanya, dan setahun kemudian sang kesatria terpilih itu harus datang ke gereja hijau miliknya untuk mengembalikan kapak tersebut. Saat para kesatria kebanggaan Raja Arthur memilih diam dan enggan melakukannya, Gawain dengan cekatan menawarkan dirinya untuk maju setelah menyadari bahwa ini mungkin adalah saat yang tepat untuk dirinya memiliki kisah hebat yang bisa ia ceritakan kepada semua orang. Menggunakan pedang Excalibur yang Raja Arthur pinjamkan, Gawain akan memenggal kepala The Green Knight tepat disaksikan oleh para kesatria dan... Never forget what happened here! Dan ya, alangkah terkejutnya Gawain saat melihat The Green Knight bangkit kembali mengambil kepalanya sendiri. Ia berkata bahwa 1 tahun lagi, tepatnya hari Natal tahun depan, Gawain harus datang ke gereja hijau sendirian tanpa ditemani siapapun untuk mengembalikan kapak miliknya. 1 tahun berlalu sangat cepat. Kisah Gawain yang memenggal kepala The Grey Knight pun menyebar luas ke semua orang, bahkan sampai keluar kerajaan. Kini Gawain sudah dianggap sebagai kesatria sejati yang pemberani, tidak seperti dulu yang sering dianggap hanya sekedar mas-mas biasa yang hobi jajan sembarangan. Selama 1 tahun itu pula lah Gawain sebenarnya tidak pernah tenang. Di depan semua orang saja ia terlihat bangga dan sok ksatria. Padahal dalam lubuk hati terdalamnya Gawain merasa teramat sangat khawatir, takut, deg-degan dengan apa yang akan dilakukan The Green Knight ketika nanti ia datang ke gerejanya. Cutting a melon.
Suatu malam, Gawain menghadap sang paman yaitu Raja Arthur yang ingin memberitahu tentang permainan kematian yang sudah terjadi setahun lalu, di mana Raja hanya ingin memastikan keponakannya akan menepati janji kepada The Green Knight untuk mengembalikan kapak gerejanya, sehingga makin ketar-ketirlah Gawain yang takut jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya nanti. You must seek him out. Was it not just a game? Tak hanya sang paman saja yang mendesak Gawain pergi ke gereja The Green Knight, sang ibu bahkan membuat seutas kain berwarna hijau yang sudah dibejeb-bejeb alias diberi mantra sebagai jimat, pertanda bahwa sang ibu sama-sama mendukung dan merestui kepergian Gawain menuju ke gereja hijau milik The Green Knight. Take this now. My boy. Berbeda dengan paman dan ibunya, Esel sang kekasih tampak tidak ikhlas melepas kepergian Gawain yang belum jelas nasibnya nanti, apakah akan pulang dengan keadaan masih hidup atau tinggal nama. Entahlah, Esel tidak punya hak untuk melarang-larang, ia hanya bisa menitipkan sebuah bandul kalung agar Gawain selalu ingat kepadanya. Menggunakan seekor kuda sebagai kendaraan sekaligus teman satu-satunya yang ia miliki, Gawain sendirian mengembara menuju arah utara untuk mencari gereja hijau sesuai dengan pengakuan The Green Knight sesaat sebelum ia dipenggal, di mana The Green Knight juga sempat mengatakan tentang 4 kriteria sebagai seorang kesatria sejati, di antaranya dermawan, sopan, setia, dan selalu menepati janji, sehingga petualangan ini bertujuan untuk membuktikan kualitas diri seorang Gawain, apakah ia memiliki keempat kriteria tersebut atau tidak. Saat melewati zona bekas peperangan, Gawain tersengaja bertemu dengan seorang pemuda miskin kelaparan yang mengaku tahu arah jalan menuju gereja hijau milik The Green Knight. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Gawain memberikannya 1 keping koin senilai 1.000 perak rupiah sebagai imbalan atas bantuannya. Here. Kindness. Di sini sudah jelas bahwa Gawain tidak masuk dalam kriteria pertama seorang kesatria sejati, yaitu sifat dermawan. Meski membawa cukup banyak uang dan tahu bahwa pemuda itu sedang kelaparan, Gawain terlalu egois, pelit, dan terlalu takut kehabisan bekal di perjalanan jika ia memberi lebih kepada pemuda tersebut. Thank you. Saat memasuki hutan, Gawain benar-benar tak menduga jika pemuda tersebut membawa 2 temannya untuk mencegat dan membegalnya. Mereka mengambil kuda termasuk menjara semua koin yang menjadi bekal di perjalanan dan meninggalkan Gawain dengan kondisi terikat di dalam hutan. Beberapa saat berlalu, Gawain akhirnya berhasil melepaskan diri dengan cara memotong talinya menggunakan pedang yang tergeletak di tanah. Setelah itu, ia pun tak segan menemukan sebuah rumah di dalam hutan yang tanpa punten-punten acan, punten itu artinya permisi atuh. Tanpa permisi-permisi acan, Gawain pun memasuki rumah tersebut dan tidur di ranjang setelah mengira jika penghuninya sedang tidak ada di tempat. Dan lagi, disinilah letak kegagalan Gawain yang tidak bisa memenuhi kriteria kedua sebagai kesatria sejati, yaitu sikap sopan. Ia dengan selonong boy masuk begitu saja ke rumah orang lain tanpa memastikan terlebih dahulu apakah masih ada penghuninya atau tidak. What are you doing in my bed? I'm very sorry. I did not see you. I thought there was no one about. Rumah itu ternyata adalah rumah milik seorang wanita bernama Winifred atau kita panggil saja Winnie, yang setelah mendengar alasan kenapa Gawain masuk rumah orang tanpa izin, Winnie pun memaafkannya. Tetapi untuk menebus kesalahannya, Gawain diminta untuk membantunya melakukan sesuatu. Tiba di danau, Winnie akhirnya jujur bahwa ia bukanlah manusia, melainkan jurig alias makhluk halus. Winnie mengaku adalah seorang korban pembunuhan yang kelapanya ditebas dan dibuang ke dalam danau, sehingga Gawain diminta untuk membantunya mencarikan kelapa Winnie yang berada di dasar danau. Setelah berhasil menemukannya, Gawain pun langsung mengembalikan tengkorak kepala Winnie ke atas ranjang tempat kerangka Winnie diletakkan, yang setelah beristirahat selama 1 malam, Gawain pun kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dengan hanya membawa kapak milik The Green Knight untuk dikembalikan.